Emang Rafael posisinya apa sih? Apalah, aduh. Dari tadi banyak banget istilah FOMO. Sebenarnya FOMO itu apa sih? FOMO atau Fear of Missing Out adalah kondisi di mana seseorang merasa takut atau cemas jika kehilangan momen atau informasi yang sedang berlangsung di sekitarnya. Biar gampang nih, FOMO tuh kayak ada suara kecil di kepala kita yang bilang, kok aku nggak diajak? Kok mereka udah tahu tren ini sih? Wah, aku harus ikut sih. Lah, semua orang udah makan coklat Dubai. Aku doang nih yang belum coba. Oh ya, kalian pernah nggak sih pas lagi santai terus lihat story teman-teman di IG, di WA atau mungkin di TikTok? Terus mereka lagi pada liburan ke pantai, ke gunung, nonton konser, atau bahkan nyobain makanan viral. Sementara kita diem di rumah doang. Melihat hal itu, akhirnya kita sedih karena ngerasa tertinggal. Terus kalian pernah lihat orang rela antri berjam-jam, desak-desakan, panas-panasan demi dapat boneka viral Labubu. Bayangin, kita beli sesuatu cuma karena barang itu viral di medsos, yang padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Dan ya akhirnya barangnya cuma numpuk dan nggak kepake. Dan yap, semua itu adalah FOMO guys. Dan jujur aja media sosial bikin ini makin parah. Gimana enggak? Tanpa kita sadari, sekarang media sosial tidak hanya kita pakai untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Namun, kita juga menggunakannya untuk mengikuti kehidupan dan kegiatan orang lain, di mana seolah-olah kita harus mengetahui setiap hal yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Terus kita ngerasa hidup kita kurang seru dibanding orang lain. Padahal sebenarnya kita cuma lihat versi yang udah diedit dan dipilih aja. Terus dampaknya buat kita apa? Khusus buat yang masih sekolah. Bayangin deh, kita murid SMP kelas 9 yang sedang mempersiapkan ujian untuk lanjut ke SMA yang kita mau. Dimana kita perlu banyak waktu untuk belajar dong pastinya. Terus nih, gara-gara kita nggak mau dikira kurang update sama orang-orang, akhirnya alih-alih untuk belajar, kita jadi menyanyiakan waktu kita untuk scrolling di sosmed. Atau pas lagi belajar nih, terus capek. Niatnya mau istirahat bentar 5 menit scrolling sosmed. Karena kecanduan scrolling, jadinya kebablasan sampai 1 jam lebih. Ayo ngaku deh, pasti di antara kalian ada yang pernah kayak gini. Termasuk aku sih. Nah, itu dia efek-efek media sosial yang bikin kita terus-terusan pengen ngecek tanpa sadar. Dan dampaknya bisa bikin kita stres dan susah fokus loh. Gimana enggak? Otak kita nggak dikasih istirahat karena terus-terusan dapat info dari sosmed. Ini bisa bikin kita cepet lelah dan susah konsentrasi saat belajar. Emang FOMO cuma ada negatifnya aja? Eits, tapi FOMO nggak selalu buruk kok. Ada juga FOMO yang bisa bikin kita berkembang. Misalnya FOMO olahraga. Semua orang tiba-tiba mulai jogging, mendaki gunung, dan sepedaan. Nah terus kita jadi ikutan nih. Dan hal itu pastinya bikin kita makin sehat dong. Ada juga nih yang sempat rame kemarin. FOMO politik. Semua orang ngikutin isu politik di negara kita. Tiba-tiba pada posting story peringatan darurat, ngomongin pemilu, debat capres, bahkan sampai ada yang ikutan demo. Dari situ kita jadi penasaran dan akhirnya jadi belajar deh biar nggak asal ikut-ikutan. Yang pasti paham dulu baru ikutan. Intinya FOMO ini bisa baik atau buruk tergantung trennya. Dan kalau mau ikut sebuah tren, pastiin kalian ngerti dulu. Jangan asal ikut-ikutan doang. Cari info yang bener, pahami manfaatnya. Baru tentuin apakah kalian beneran butuh atau cuman karena FOMO. Nah, biar kita nggak kejebak FOMO, langkah pertamanya ialah mengurangi waktu di media sosial. Caranya bisa dengan mengaktifkan fitur screen time
Atau memasang alarm misalnya 30 menit per hari agar kita tidak keterusan scroll hingga lupa waktu. Kedua ialah tetapkan batasan dan prioritas. Jangan merasa perlu mengikuti semua tren. Pilihlah yang benar-benar bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan hanya dorongan sesaat. Lalu, penting bagi kita untuk memprioritaskan mana yang lebih penting. Misal, kita sebagai seorang pelajar, tentu prioritas utama kita ialah belajar. Selanjutnya, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Belajarlah bersyukur. Syukurilah apa yang sudah kalian miliki daripada terus-menerus merasa kurang. Jangan lupa juga bahwa yang terlihat di media sosial seringkali hanya sebagian kecil dari kenyataan. Jangan membandingkan hidup sendiri dengan versi terpilih dari hidup orang lain. Langkah keempat yaitu praktikan JOMO atau Joy of Missing Out. JOMO merupakan perasaan puas atau bahagia ketika melewatkan sesuatu. Cobalah menikmati ketenangan dari tidak selalu mengikuti tren. Fokuslah pada kebahagiaan dan kenyamanan diri sendiri tanpa adanya tekanan sosial. Cobalah cari aktivitas offline yang seru seperti olahraga, hiking, dan bermain bersama teman. Dengan ini, kita nggak akan kepikiran terus sama apa yang sedang terjadi di sosial media dan kita jadi lebih produktif. Langkah terakhir, cobalah untuk terapkan stoikisme. Dalam buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring, stoikisme dijelaskan sebagai filosofi yang membantu kita untuk lebih tenang dalam menghadapi hidup. Di sana dijelaskan bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Dalam konteks FOMO, banyak orang berpikir takut ketinggalan tren karena takut dianggap kurang update. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan oleh orang lain. Tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Jadi, berbahagialah tanpa perlu memikirkan pandangan orang lain terhadap diri kita. Dengan menerapkan tips ini, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial tanpa harus terus-menerus merasa tertinggal atau kurang dibandingkan orang lain. Sekian saja dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa kembali.